Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yati sama Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Guys, semua ras masya Allah. Kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Selamat hari libur cuy. Silakan makan makanan yang enak, ya memanjakan diri. Wes cie yang baru gajian langsung masuk salon wes. Masya Allah. Ya nggak apa-apa, asal jangan pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatannya. Nanti kita seglek gitu. Hari ini Kak Tisam akan membahas satu peristiwa, dan ini tuh mama tua kaplak tuh ampun Kak Tisam ya. Aduh, Kak Tisam saya mama tua kaplak. Ya kenapa mak? Jadi ceritanya si pekerja migran ini dituduh ya mencurai 20.000 Hongkong dolar yang ditaruh di lemarinya katanya cuy. Cuma kayaknya nggak masuk akal ya. Apakah ini penjebakan? Nah maka dari itu ya buat kalian ya hati-hati dalam bekerja. Apalagi disuruh part time ke teman majikan atau ke saudara majikan, tolak aja, nggak apa-apa ya. Untuk keselamatan safety kita sendiri. Nah ini pekerja migran ini bekerja dengan suatu majikan jaga nenek cuy. Neneknya tapi ini setiap 1 bulan sekali ini main ke rumah saudaranya. Nah saat si neneknya ini main ke rumah saudaranya, si pekerja migran ini juga disuruh untuk membersihkan rumah saudaranya. Ya walaupun dikasih si cuy $100 setelah beres-beres itu ya. Karena si mama tua kaplak ini segala-gala nggak enakan sama majikan ya, karena ngelihat neneknya itu takut juga. Akhirnya nurut aja apa yang disuruh sama neneknya, ini manut mbaknya. Ya tibalah tuh kemarin dia sama neneknya ini pergi ke rumah saudaranya untuk bebersih rumah. Ya sambil ada neneknya di situ cuy. Nah cuma mbaknya ini disuruhlah untuk mengambil sebuah selimut tebal di lemari. Dimana mbak ini kan buka lemari dulu tuh untuk ngambil selimut ya kan. Buka lemari, ambil di atasnya itu selimut dan langsung mengerjakan kerjaan lain kayak ngepel dan lain-lainnya. Tiba-tiba cuy, setelah mbaknya ini selesai bekerja, ini langsung yang punya rumahnya ini kehilangan uang 20.000 Hongkong dolar. Saat CCTV-nya itu dibuka, ternyata berdirilah mbak itu di atas di depan lemari yang tadi dia ambil selimut di atas. Terus mbaknya nanya, "Kamu naruh uangnya di mana?" Di laci bawah itu lemari cuy. Jadi lemarinya dibuka dulu, di situ ada laci ya, di situ uangnya cuy 20.000 hilang. Oh saya nggak ngambil yang di laci bawah. Memang saya berdiri di situ, saya buka lemarinya untuk ambil selimut dan itu disuruh sama nenek. Katanya seperti itu. Mbak-mbaknya sih ya usianya udah di atas 40-an cuy. Makanya perketek ini cuy. Jadi gemeter mbaknya ini menghadapi dari semalam itu kayak Tisam ditelepon-teleponin aja. Telepon 100 kali panggilan enggak. Ya alhamdulillahnya keangkat sama Kak Isam. Kenapa Bu? Kenapa Mbak? Kenapa Kak? Kak Isam tolongin saya disuruh ngaku untuk ngambil 20.000. Ya kamunya kalau nggak ngambil ya jangan ngaku. Iya ceritanya begini Kak Isam kayak gini. Akhirnya, pekerja migran ini curiga. Biasanya kan ada anak laki-laki cuy di situ cuy. Pas dia itu ke sana, ternyata sampai dia pulang itu anak laki-lakinya tuh belum datang juga itu. Apakah mungkin anak laki-lakinya yang ambil? Kita nggak tahu. Cuma CCTV itu hanya memperlihatkan mbaknya berdiri di lemari itu ketutup sama badannya cuy ya. Nah di situ mbaknya sudah menolak, terus menyuruh untuk poking, silakan poking. Bagus sih, dari sini berarti kan mbaknya udah tahu ya apa yang tidak diambil, suruh aja majikan poking, tidak usah pilih pala. Akhirnya Kak Isam apa yang harus dilakukan ya, jangan ngaku loh. Nanti kalau misalkan ada polisi datang gimana Kak Isam, kan ini bukan rumah kontrak kerja kamu lagi ngapain di situ. Nah ininya pentingnya kita menolak kalau kita dikerjakan di teman atau di saudara nih, mengantisipasi tuduhan-tuduhan kayak gini loh. Kita gimana coba cuy ngejelasinnya, ya kan? Otomatis kalau misalkan poking, polisi datang, kamu ngapain di sini? Emang kamu kerja di sini? Ya, terus gimana kalian jawab? Ya akhirnya Kak Isam ya tetap aja ngajarin. Ya bilang aja kalau kamu di sini lagi main sama nenekmu. Tapi Kak Isam saya terekam CCTV lagi ngepel. Ya udah tinggal dibuka aja.
Kalau saya bantuin sini apa disuruh nenek. Salahin aja majikan orang, majikan yang nyuruh, ya kan? Nah, akhirnya cuy, wah kebingungan ya. Udah apapun yang terjadi jalani, suruh poking, jangan nuduh-nuduh gitu. Saya nggak ngambil. Sampai berdalih ini mbaknya, saya kayak Tisam, walau saya orang nggak punya, saya tuh nggak pernah ambil duit, jangankan itu 20.000 Hongkong dolar, uang 2 dolar nenek saya aja nggak pernah saya ambil. Iya ya udah, nggak usah sedih ya, ini kenyataan yang harus diterima, ini Hongkong cuy. Boleh majikan menuduh, boleh Kaisam ya boleh. Masa sih kita ngelarang majikan buat nuduh, orang itu rumahnya, itu duitnya, ya kan? Pura-puranya enggaknya, yo silakan tinggal dibuktikan saja loh poking, iya nggak sih? Nah kalau misalkan sudah poking nih, terus kamu merasa bahwa kamu itu tidak terbukti, tidak ditemukan barang bukti dan bukti tidak kuat, ada pilihannya dua, kamu boleh meninggalkan majikan dengan mencari majikan baru tanpa harus membayar 1 bulan gaji, ya, atau kamu bertahan lebih suisamti untuk menolak semua part-time yang diagendakan oleh nenek. Kadang-kadang sih memang nenek-nenek ini suka kerjaan aja, kayaknya nggak mau rugi banget sama tenaga kita, ya nggak sih? Aduh ampun. Nah udah selesai sampai situ aja nih, kayaknya sih otak emaknya nih udah nyerep. Iya Kaisam, oke. Sampailah di pagi hari ini. Kaisam angkat, tolong Kaisam sebentar. Kenapa lagi? Kaisam saya disuruh pergi sama nenek saya di interminit saya Kaisam. Ya udah, kalau misalkan di interminit ya memang tujuan mereka nuduh tuh mungkin udah nggak suka sama kamu, ya kan, merencanakan rencana pertama gagal, ya kan, rencana kedua tidak mau poking cuy katanya majikannya. Ya udah tinggal kamu pastiin aja hak-hakmu terbayar. Uang terminit setara 1 bulan gaji karena tidak ada pemberitahuan dulu ya. Terus sisa gaji, tiket pesawat, akomodasi, tapi saya baru gajian Kaisam kemarin. Ya udah berarti sisa gajinya nggak ada. Berarti uang terminit, akomodasi dan tiket pesawat. Ya udah, ini adalah kenyataan yang harus diterima. Tapi nenek saya nggak mau bayar itu. Suruh bilang sama neneknya, Nek, kalau kamu udah nggak mau sama saya, silakan hubungi agen saya. Kalau agennya tidak mau, kamu kalau nggak mau hubungi agen, ya silakan bayar hak-hak saya, baru saya akan keluar. Ya udah, bagus. Kalau misalkan kamu disuruh push aja keluar, kamu ngomong sama nenekmu, Nek, saya udah bersabar ya Nek ya. Kalau misalkan memang kamu menyuruh saya untuk keluar terus, saya nggak akan keluar. Tapi kalau kamu maksa keluar, yo saya poking loh. Kalau kamu disuruh keluar sama nenek, setidaknya laporan polisi itu bukan kamu yang pengen keluar. Jangan sampai kamu keluar, ini nanti rencana mereka sukses yang kedua kalinya, ya kan? Nggak bayar terminate kamu, ngusir kamu gitu. Kita jadi orang tuh jangan dong gitu ya cuy ya. Nah akhirnya si pekerja mikir, ya udah Kaisam terus gimana? Ya udah tunggu aja di terminate, tunggu dikasih haknya ya. Kayak gitu ya cuy ya. Tinggal bilang aja sama neneknya, Nek, saya itu kemarin itu kamu kerjakan di kontrak yang berbeda loh. Nanti kalau misalkan kamu nggak bayar nih, saya tuntut nih ke labor. Kalau misalkan nenek nggak tahu labor, kan ada logonya labor department yang ada tulisan Cinanya. Kamu kasih tunjuk aja ke sini nih. Kalau kamu nggak bayar saya akan nuntut hak saya di sini. Termasuk saya nuntut saya dipekerjakan di lain tempat oleh majikan saya. Apakah nggak vatsin 50.000 Hongkong dolar? Kira-kira nenek kamu kalau dibalas kayak gitu gimana? Ya pasti dia yang takut loh, ya kan? Nah, udah waktunya nih sekarang emak-emak generasi 1, 2, 3 harus be smart. Pintar ya, saat kita tidak disukai sama majikan kita, boleh majikan tidak menyukai kita, keluarkan dengan secara prosedural, di mana hak-hak kita harus terbayar dulu dengan surat pemutusan kontrak yang jelas. Bukan berarti kamu ngejeng saya, kamu ngusir saya kayak sampah, nggak bisa kayak gitu. Ya kita harus perbaiki SDM teman-teman kita untuk berani memperjuangkan hak-haknya. Nah ini mbaknya ini, iya ya Kaisam, iya ya. Jadi udah, setiap menghadapi masalah itu jangan gemeter, jangan takut. Apalagi mendengar kalimat poking, ini aduh takut, udahlah nggak apa-apa lah saya. Yang penting jangan dipenjara lah, yang penting saya keluar aja. No, sekarang sudah bukan waktunya pekerja migran seperti ini. Oke? Iya, mantap, is the best. Mungkin itu sharing Kaisam hari ini dan pesannya apa nih? Pesannya ya jangan mau kalau di part time kan ya, di saudara atau apapun. Kalau misalkan ketahuan ya sel prodeo 2 tahun dan vatsin 50.000 Hongkong dolar. Kamu pun harus mencurigai. Jangan sampai kamu disuruh part time ya, nanti dilaporkan sama saudaranya kalau kamu part time di orang lain ya.
itu nanti majikan pura-pura nggak tahu. Oh, saya nggak tahu kalau dia kerja di situ. Nanti bisa di-report ke imigrasi, kita yang tertuduh kalau kita menyetujui bekerja di lain job. Ya, kita tuh harus curiga gitu. Bukan hanya majikan aja yang mencurigai kita. Kita pun harus mencurigai tentang keselamatan diri kita sendiri. Oke, majikan nggak usah takut. Banyak, agensi banyak yang mau memproseskan kamu. Kenapa harus kamu takut? Ya, oke? Sekarang mulailah menolak-nolak gitu kalau di part-time, oke? See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.